warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Amanda, NIM A1D118114. Saya dari mahasiswa PGSD Unja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membicarakan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta dampaknya bagi pembentukan masyarakat global. Nah, tentu teman-teman sudah tahu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sangatlah pesat, apalagi di zaman modern sekarang ini. Banyak sekali kita temukan teknologi ciptaan manusia yang sangat hebat, terutama sekarang ini. Dengan begitu, pasti banyaklah dampak yang akan ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi bagi manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan iptek dari berbagai bidang. Yang pertama, di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama, dampak positif dari bidang informasi dan komunikasi yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di belahan dunia. Nah, dengan teknologi ini kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat melalui internet, handphone, laptop. Dampak positif yang kedua adalah kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Nah, lagi-lagi handphone. Dengan handphone ini, kita sudah bisa mengkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh maupun yang jarang sekali kita temui dengan menggunakan berbagai macam media sosial. Dampak negatifnya, yang pertama itu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Nah, dengan adanya internet atau teknologi sekarang, mudah sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal mencuri data, mencuri perbankan. Nah, dan itu bisa saja merugikan pemerintah, merugikan orang lain. Nah, yang dampak negatif yang kedua yaitu penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, ini maksudnya kita mengakses untuk tujuan-tujuan yang tidak benar, untuk merugikan orang lain. Nah, yang ketiga, kecemasan teknologi seperti kerusakan komputer karena sering terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, banyak sekali virus-virus yang terdapat di dalamnya. Apalagi kalau kita sekali mengklik web-web yang tidak benar, itu akan dapat saja mencuri data-data di laptop maupun HP kita. Nah, itu sangat merugikan kita, apalagi kita mempunyai data-data yang sangat penting. Nah, yang kedua yaitu bidang ekonomi dan industri. Nah, di bidang ekonomi ini, perkembangan teknologi iptek pun sangat cepat. Demikian banyak sekali dampak positif yang dapat kita petik dari bidang ekonomi dan industri ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonominya semakin tinggi. Yang kedua, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Nah, dengan kemajuan teknologi akan meningkatkan baik dari teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Dampak positif yang ketiga yaitu persaingan dalam dunia kerja akan menuntut pekerja untuk selalu menambahkan skill dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, di bidang ekonomi dan industri ini juga memiliki dampak negatifnya. Terjadinya pengangguran bagi individu yang tidak memiliki skill dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini tadi, kalau kita tidak selalu belajar dengan kemajuan iptek ini, maka kita akan ketinggalan. Negatif selanjutnya dari bidang ekonomi dan industri ini adalah sifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang ketat pada era globalisasi. Akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Adapun dampak positif di bidang sosial dan budaya ini adalah pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Nah, dampak positif yang kedua adalah meningkatnya rasa percaya diri dan ketahanan diri
sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh sehingga bangsa-bangsa barat tidak lagi melecehkan bangsa-bangsa Asia. Nah, sekarang ini dengan kemajuan iptek, kalau kita sering belajar, sering menggunakan iptek dengan benar, sosial, dengan kehidupan sosial, maka kita harus percaya diri kalau kita tidak akan kalah dengan bangsa-bangsa barat, bangsa-bangsa yang maju. Kita harus bisa tunjukin kalau kita juga bisa seperti mereka. Selanjutnya, dampak negatif dari sosial dan budaya. Yang pertama adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Nah, yang kedua adalah kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong yang telah melemah kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Nah, ini gara-gara media sosial, gara-gara HP, atau gara-gara perkembangan ilmu teknologi dan informasi. Jadi warga maupun masyarakat itu lebih mementingkan dirinya sendiri, egonya sendiri, dengan gawinya sendiri, dengan smartphone-nya sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah dengan bantuan gadget yang membuat orang-orang menjadi sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, dengan gawenya, dengan gadgetnya ini, manusia itu sibuk dengan kesibukannya sendiri, dengan gawenya itu. Nah, bidang selanjutnya adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan, banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah digunakan di dunia pendidikan. Nah, adapun dampak positif dari bidang ilmu pengetahuan di bidang pendidikan ini adalah satu, munculnya media massa. Nah, yang kedua, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Yang kemudian, sistem pembelajaran tidak harus memulai tatap muka. Nah, ini yang kita rasain sekarang. Dengan adanya pandemi corona ini, semua mahasiswa, siswa, bahkan yang ada di dunia pendidikan belajar dari rumah. Nah, kita sebagai mahasiswa pasti sudah menggunakan e-learning, Zoom, dan Edmodo. Nah, seperti inilah perkembangan teknologi. Jadi, nggak kuliah tidak harus dengan offline, tapi dengan online pun bisa. Nah, dampak yang positif yang selanjutnya adalah adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Apa aja dampak negatifnya? Yaitu yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Nah, yang selanjutnya dampak negatifnya adalah penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Selanjutnya, siswa jadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, ada selanjutnya yang bidang politik. Nah, di bidang politik ini tidak kalah kemajuan perkembangan teknologi dan informasinya. Nah, apa aja keunggulannya? Yaitu timbulnya kelas menengah baru yang akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Kedua, proses regenerasi kepemimpinan yang akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental. Yang terakhir, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme sehingga melahirkan kekuatan ekonomi baru. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itu tadi video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.